Cara melarikan diri Qin Yichen bisa dikatakan cepat, berubah menjadi streamer dan melarikan diri keluar. Meskipun apa yang dia katakan kepada Ares, Dewa Perang, sangat sulit. Tetapi pada kenyataannya, di mana Qin Yichen memiliki sedikit pemikiran untuk mempersiapkan pemakaman, itu pilihan yang dibuat oleh orang bodoh. Tidak peduli seberapa buruknya, Qin Yichen masih memiliki portal kuil penguasa cahaya untuk digunakan. Hal ini tidak hanya nyaman, tidak peduli seberapa jauh, selama ada orang percaya, Anda dapat mencapainya dalam satu pikiran. Qin Yichen benar-benar tidak percaya. Dengan cara yang menantang surga, tidak ada cara untuk melarikan diri dari tangan Athena. Selama Athena tidak mengambil semua bidang bintang di dunia ini ke tangannya, dan memiliki kontrol yang ketat, Qin Yichen dapat menyembunyikan dirinya dengan mulus. Kalau tidak, ayo kembali ke kuil utama Guang-Guang. Qin Yichen ragu-ragu di dalam hatinya. Terutama untuk kembali seperti ini, itu akan sedikit tidak tahu malu. Ini tidak seperti yang saya katakan kepada sekelompok besar orang percaya. Saya dipaksa kembali oleh Athena, kan? Kemudian memutar otak untuk membuat serangkaian alasan untuk menghindari pengejaran Athena. Itu akan terlalu bodoh. Qin Yichen langsung menggelengkan kepalanya dan menyangkal rencana ini. Kenapa Athena gila hari ini? Qin Yichen tidak bisa berkata-kata. Menurutnya, meskipun hubungan antara keduanya agak rumit, itu sedikit lebih dekat daripada hubungan antara orang biasa. Dan di bawah premis seperti itu, Athena tiba-tiba ingin mengambil nyawanya. Serangkaian hal ini membuat Qin Yichen terdiam. Tentu saja, apa yang disebut membunuhnya adalah apa yang dipikirkan Qin Yichen. Qin Yichen terperangkap dalam siklus reinkarnasi tanpa akhir yang akan menunda waktu, kematiannya, jika dia menemukan Athena. Menemukan atau tidak menemukan? Ragu-ragu untuk sementara waktu, Qin Yichen menghela nafas panjang. Apa ini namanya? Tiba-tiba, Qin Yichen menatap puncak gunung di kejauhan, di kuil Zeus, dan matanya tiba-tiba menyala. Zeus. Ya, bagaimana saya bisa melupakan orang ini? Qin Yichen bersemangat untuk sementara waktu, dan buru-buru terbang ke kuil Zeus. Tidak peduli seberapa kuat Athena, dia hanya salah satu dari 12 dewa utama. Jika dia memiliki hubungan yang baik dengan Zeus, bagaimana Athena bisa khawatir? Ketika Athena tidak berani mengambil tindakan apapun terhadapnya, dan dia bersedia untuk duduk dan berbicara, dia akan dapat sepenuhnya menghilangkan bahaya ini. Sangat sulit untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan dari Zeus. Namun, yang diinginkan Qin Yichen bukanlah dukungan Zeus, tetapi sikapnya di sisinya, yang sudah cukup. Selama dia dan Zeus tampaknya memiliki hubungan yang baik, itu sudah cukup untuk berurusan dengan Athena. Memikirkan hal ini, Qin Yichen datang langsung ke depan gunung, memikirkan bagaimana membuat hubungan antara dewa utama Zeus dan dirinya sendiri terlihat sangat baik. Tiba-tiba, banyak orang tiba-tiba muncul di depannya, area luas yang hampir menghalangi semua rute pelariannya. Qin Yichen segera menerima pikiran di benaknya, dan lebih baik melindungi dirinya sendiri sekarang. Mata dingin menyapu kerumunan. Apa masalahnya? Meskipun tidak ada peringatan, omelan ini, ditambah dengan cahaya dingin di mata Qin Yichen, mengejutkan hati orang-orang. Selain itu, semua orang tidak tahu bahwa mereka tidak menguntungkan Qin Yichen, dan tiba-tiba, suara sanjungan dan tepuk tangan berlanjut. Penguasa cahaya itu perkasa. Tatapan cemberut ini membuat dunia ini pucat, dan membuat ini, burung dan binatang buas tidak berani menangis. Saya telah lama mendengar bahwa penguasa cahaya tak terbendung dan kuat, dan memiliki reputasi gemilang di bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya. Saya dapat melihatnya hari ini, dan memang layak dan memang layak. Sekelompok buta huruf, apa nama penguasa cahaya? Ini disebut, itu benar-benar unicorn di dunia, dan itu seperti makhluk abadi yang diasingkan di dunia. Oke, metafora anak unicorn itu sempurna. Sementara orang banyak menepuk kentut pelangi, mereka tidak lupa untuk menyombongkan diri. Adegan aneh seperti itu membuat Qin Yichen sedikit terkejut. Ada apa dengan orang-orang ini? Matanya menyapu kerumunan, dan Qin Yichen segera mengerti. Karena pada orang-orang ini, mereka adalah jejak energi spiritual yang dia tinggalkan sebelumnya. Ini adalah orang-orang yang menghinanya sebelumnya. Sekarang mereka berkumpul dan menepuk kuda mereka seperti ini. Tujuannya pasti untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Qin Yichen terbatuk ringan dan meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dengan wajah tenang dan acuh tak acuh. Jika tidak relevan, biarkan saja untuk sementara waktu. Untuk apa kamu mencariku? Bahkan dengan tekad Qin Yichen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikan apa yang akan mereka bawa. Meskipun orang-orang ini tidak berharga di depan kuil Zeus, mereka semua adalah dewa liar, dan bahkan kuil beberapa orang lebih besar dan lebih banyak daripada kuil Lord of Light mereka sendiri. Apa orang-orang ini bersedia menawarkan untuk mengkompensasi diri mereka sendiri? Bagaimana bisa sederhana? Setidaknya itu juga merupakan harta karun yang sulit ditemukan di bidang bintang, dan ini adalah modal sebagai permintaan maaf. Adapun mengapa mereka memiliki perubahan seperti itu, Qin Yichen hanya samar-samar merasa bahwa itu ada hubungannya dengan Lin Bai dan Li Yun. Bagaimanapun,
Itu adalah ujian yang diikuti oleh keduanya. Dan sekarang mereka adalah satu-satunya orang yang dapat berhubungan dengan berita tersebut. Pasti karena kedua muridnya terlalu ambisius untuk membiarkan orang-orang ini mengetahui kekuatan kuil penguasa cahaya. Jadi mereka bereaksi seperti ini. Dengan tebakan kasar di hatinya, Qin Yichen tidak terlalu peduli, dan memandang semua orang. Seorang pria pintar melangkah maju lebih dulu, memegang sebuah kotak seukuran telapak tangan di kedua tangannya. Saya mendengar bahwa Lord Guangzhou memiliki beberapa penelitian tentang pil obat. Pil obat di dalam kotak ini adalah harta tertinggi yang telah saya lewati dengan banyak kesulitan untuk ditemukan. Aku juga meminta Lord of Light untuk menerima sedikit hatimu dan memaafkan kata-kata bodoh yang kamu katakan sebelumnya. Qin Yichen mengambilnya dan tidak melihatnya, hanya meletakkan barang-barang di cincin penyimpanan. Jika itu masalahnya, maka aku tidak punya alasan untuk bersikap sopan. Keduanya menyelesaikan transaksi pertama, dan semakin Qin Yichen memandang orang di depannya, semakin dia merasa senang. Orang ini dapat digambarkan dalam dua kata. Masuk akal. Saya juga tahu bahwa saya harus meminta maaf karena melakukan sesuatu yang salah. Saya juga tahu bagaimana mengambil inisiatif untuk memperkenalkan hal-hal yang saya minta maaf. Dan saya juga tahu bagaimana menyenangkan diri sendiri dan menemukan hal-hal yang cocok untuk menebus kesalahan. Dia memang sangat bijaksana. Bahkan dalam sebuah novel, selama dia tidak menyinggung protagonis, dia setidaknya seseorang yang bisa hidup sampai akhir. Qin Yichen mengangguk ringan. Tidak apa-apa, itu hanya masalah kecil. Melihat bahwa orang pertama dimaafkan, dan Qin Yichen sangat pandai berbicara, semua orang tiba-tiba bergegas dan meremas Qin Yichen ke tanah. Tuan Cahaya, lihat barang-barangku, dan kamu pasti akan puas. Ini adalah tujuan dari kuil Tongming kami, dan terimalah penguasa cahaya. Tanpa tulang. Ini adalah hadiahku untuk penguasa cahaya. Kalian semua bersandar. Benda ini berisi jalan surga dan bumi. Selama kamu memahami aturan di dalam, kamu bisa menguasai aturan dunia. Dengan kemajuan transaksi yang normal, Qin Yichen menerima semuanya setelah setengah jam kebisingan. Tepat ketika Qin Yichen hendak mengumumkan bahwa masalah ini sudah berakhir, seseorang tiba-tiba menatap Qin Yichen dengan wajah khawatir. Sebenarnya, saya tidak punya ide lain. Saya mohon pengikut Lord Light Lord untuk meninggalkan seluruh mayat untuk murid saya,